Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai sejarah pemikiran Islam yang khususnya berkaitan dengan akidah. Minggu lalu saya telah menjelaskan bagaimana Islam itu, bagaimana kandungan Islam itu dalam 3 segi: akidah, kemudian syariah, kemudian akhlak. Pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan sejarah pemikiran Islam dengan mengurai beberapa bidang yang berhubungan dengan keilmuan Islam. Pada hari ini kita akan berbicara tentang akidah. Sejarah pemikiran Islam selalu berkaitan dengan upaya pengembangan terhadap pemahaman keislaman yang dibawa oleh Rasul. Dalam proses pengembangan ini akan melahirkan dinamika-dinamika, yakni dinamika-dinamika dalam pemikiran yang terjadi di kalangan masyarakat Islam. Jika dinamika ini hanya ditinjau dari ketidaksepahaman yang terjadi, maka kesimpulan yang dihasilkan dalam menyebut istilah ini akan berakhir dengan penyebutan dengan menggunakan istilah konflik. Sehingga banyak kalangan menganggap bahwa perkembangan dalam sejarah pemikiran Islam lahir dari konflik. Padahal jika kita jeli dalam melihat dinamika yang terjadi, maka hal yang demikian jauh dari makna konflik yang umum kita kenal. Ketidaksepahaman, ketidaksepakatan, dan perbedaan yang muncul antara satu golongan dengan golongan yang lain dalam wilayah ijtihadiyah itu disebabkan oleh pandangan, oleh perbedaan cara dalam menginterpretasi dalil agama yang sebetulnya dalam wilayah pemikiran hal itu menjadi lumrah. Justru perbedaan tersebut dapat menjadi pendorong bagi satu kelompok untuk mengevaluasi hasil ijtihadnya dengan mengadakan komparasi dengan pemikiran lainnya, sehingga memunculkan satu konsep ijtihad yang dapat disepakati secara umum. Jika misalnya tidak ada titik temu dalam perbedaan tersebut, maka pendapat masing-masing dapat dinilai sebagai ijtihad yang diberikan pahala satu. Yang kemudian disayangkan dalam memandang perkembangan ini dan dinamika yang terjadi adalah sikap fanatik yang berujung pada upaya penyalahan pendapat lain dan menganggap pendapat sendiri yang paling benar. Dinamika yang terjadi dalam perkembangan keislaman tidak hanya terjadi pada masa pasca fitnah, bahkan masa sebelumnya sudah pernah terjadi, akan tetapi perbedaan yang mendasar yang terjadi antara masa fitnah sebelum masa fitnah dengan sesudah masa fitnah adalah sikap fanatisme yang berlebihan yang sudah mulai muncul, sehingga anggapan bahwa kelompok satu lebih benar dari kelompok yang lain sudah mulai mencuat, dan justru hal tersebut memancing konflik yang berada di luar narasi keagamaan. Kita akan mulai pertama pembahasan kita mengenai dinamika pemikiran akidah awal. Pertama adalah persoalan diangkatnya Usama. Ini akan membuktikan bagaimana problem-problem konflik dalam akidah, problem-problem perbedaan dalam akidah yang terjadi sebelum masa fitnatul kubra, yakni pada zamannya Utsman, tidak memunculkan satu implikasi yang begitu mendalam, begitu berlarut, sehingga konflik itu menyeret pada konflik-konflik yang lain. Pertama adalah persoalan pengutusan Usama bin Zaid. Persoalan ini terjadi pada saat Rasulullah sedang sakit. Pada waktu itu musuh sengaja memanfaatkan keadaan dari arah Yaman, kemudian muncul seorang yang mengaku nabi, kemudian itu mengganggu stabilitas ketika nabi dalam keadaan yang tidak sehat. Rasulullah kemudian memerintahkan perlawanan ke perbatasan Syam. Dia juga menulis surat perintah untuk membasmi nabi-nabi palsu itu.
Nabi kemudian menunjuk Usama sebagai panglima perang di perbatasan Syam. Usama pada waktu itu masih sangat muda sekali. Ia membawai pasukan lainnya termasuk Umar bin Khattab. Beberapa sahabat mempertanyakan keputusan tersebut sebab banyak sahabat senior dalam pasukan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, dan banyak sahabat senior lainnya. Mereka dianggap lebih pantas untuk memimpin pasukan. Mendengar pernyataan-pernyataan yang tidak setuju atas keputusan Nabi, Nabi kemudian keluar menemui para sahabat yang berada di Masjid Nabawi. Beliau kemudian meyakinkan bahwa keyakinan terhadap Usama itu setara, sejajar dengan keyakinan Rasul kepada Zaid, ayahnya Usama. Dengan upaya itu kemudian para sahabat menerima. Kemudian Usamah berangkat ke tempat yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, persoalan mengenai wafatnya Rasul. Persoalan mengenai wafatnya Rasul itu sebetulnya ada dua problem. Ada banyak problem sebetulnya. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan akidah saja yang akan saya singgung di sini. Yang pertama mengenai ketidakterimaan Umar terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi telah wafat. Umar tidak percaya bahwa Nabi itu telah wafat. Tapi keyakinan Umar bahwa Rasul itu tidak wafat. Inna Rasulullah wallahi ma mata, katanya Umar bin Al-Khattab. Walakinnahu dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa ibnu Imran. Jadi katanya Umar bahwa Rasul itu tidak mati, tapi dia diangkat, dia diangkat menuju Tuhan, menuju Allah, seperti halnya Musa bin Imran. Bahwa bahan qaumihi arba'ina lailah. Musa pada waktu itu menghilang. Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Thumma raja'ah ba'da anki laqad mata. Wallahi la yarji'anna Rasulullah falyuqatti anna ayti rijalin arjuluhum yas'amuna anna Rasulullah mata. Jadi Umar mengancam bahwa dia akan memotong. Ada dalam satu riwayat lain, qataltuhu min syaifi. Umar mengancam kepada sahabat yang menyebutkan bahwa Rasul itu telah wafat dengan memotong kakinya atau membunuhnya. Kemudian Abu Bakar mendengar perkataannya Umar, kemudian beliau keluar dan menjelaskan bahwa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyul la yamut. Kemudian Umar membacakan satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Artinya ini terdapat kesalahan persepsi yang muncul di dalam pikiran Umar. Kemudian dia menyatakan bahwa fawallahi lakan nasala ya'lam an hadil ayah nazil an rasul hatta talah Abu Bakar. Jadi Umar tidak mengetahui kalau ada ayat. Persoalan selanjutnya adalah persoalan dikemumikannya Rasul. Ada perdebatan antara kaum Ansor kemudian kaum Muhajirin di mana letak makamnya Rasul. Bagi kaum Ansor, karena Madinah itu sebagai tempat hijrah, maka Rasul dikemumikan di Madinah. Tapi kalau Muhajirin menganggap bahwa Nabi itu lahir di Makkah. Kemudian ada golongan yang lain yang pernah mendengar bahwa Rasul pernah bersabda, barang siapapun yang mati, siapapun yang wafat, maka dikuburkan di tempat wafatnya. Maka Rasul kemudian dimakamkan di Madinah. Nah, persoalan yang keempat mengenai kepemimpinan. Ini berkaitan dengan bagaimana ketika kaum Ansor kemudian berkumpul di Bani Sa'id, kemudian dalam rangka memilih pemimpin pasca Nabi yang ujungnya nanti Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah benih perselisihan dalam akidah. Hal ini dimulai dari konflik di pemerintahan Utsman. Konflik ini bermula ketika
ada rentetan panjang ketika berbicara konflik di masanya Utsman. Rentetan panjang itu saya kemudian mengambil satu rentetan yang paling singkat, yakni waktu ketika masa sebelum terbunuhnya Utsman, kemudian dampak yang dihasilkan dari terbunuhnya Utsman. Konflik pertama yang melatar belakangi adanya perselisihan dalam kepemimpinannya Utsman adalah ketika ada konflik antara penduduk Kufah dengan penduduk Syam. Konflik ini diawali ketika Abdurrahman bin Rabi'ah gugur sebagai syahid, kemudian Syahid bin Al-As menginstruksikan kepada Salman bin Rabi'ah memegang bendera komando. Utsman bin Affan mengirimkan bantuan kepada mereka dari penduduk Syam yang di bawah pemerintahan Hubaib bin Maslamah. Hubaib dan Salman pun berkonflik untuk mendapatkan kehormatan sebagai pemimpin komandan yang tertinggi. Hubaib merasa dia paling berhak karena diutus oleh khalifah, kemudian Salman itu berhak karena diangkat oleh Sa'id bin Al-As untuk menggantikan Abdurrahman bin Rabi'ah. Perdebatan panas antara dua pemimpin ini kemudian berpengaruh kepada para penduduk Syam dan Kufah. Penduduk Syam mengatakan bahwa mereka bertekad untuk mengalahkan Salman, dan dalam menghadapi keadaan ini maka orang-orang pun mengatakan kalau begitu kami akan menyerang Hubaib dan memenjarakannya. Tapi pihak orang-orang Kufah melalui Ais bin Maghra itu tidak sepakat, tidak menyetujui. Mereka menganggap jika mereka menyerang Salman, maka mereka akan menyerang balik kepada Hubaib. Meskipun pada akhirnya konflik antara dua kelompok ini berakhir, tapi konflik ini akan nantinya berpengaruh besar terhadap konflik-konflik selanjutnya. Ditambah dengan satu isu yang menyebar berkaitan dengan kepemimpinan Utsman. Konflik yang paling terkenal adalah menyebarnya fitnah yang kemudian dimotori oleh Abdullah bin Saba. Terlebih dahulu Abdullah bin Saba ini menyatakan dirinya bahwa dia telah memeluk agama Islam, sehingga ia mengelabuhi orang-orang Muslim. Apa yang disebutkan olehnya diyakini oleh beberapa kalangan bahwa hal itu merupakan hal yang benar. Ia kemudian menyebarkan isu bahwa pemerintahan Utsman adalah pemerintahan yang tidak sah. Kenapa demikian? Bagi Abdullah bin Saba, pemerintahan yang sah itu harus dipegang oleh Ali. Karena menurutnya setiap nabi itu mempunyai orang yang diberikan wasiat. Dan wasiatnya Rasul adalah Ali. Tapi menurut Abdullah bin Saba, Utsman telah melanggar urusan umat dan merampas hak dari tangan pemiliknya. Mendengar kata-kata tersebut, Ali kemudian mencela Abdullah bin Saba dan menyalahkannya, dan memperingatkan orang-orang Islam pada waktu itu untuk berhati-hati dengan maksud jahat yang terkandung dalam kabar-kabar yang diberitakan oleh Abdullah bin Saba. Tapi Abdullah bin Saba tidak menghentikan langkahnya, bahkan dia lebih bersemangat untuk meniupkan dan menyalakan api fitnah ke seluruh penjuru Islam. Ia pergi ke Baghdad, kemudian ke Kufah, kemudian ke Syam, kemudian ke Mesir. Dan di Mesir dia menetap lama. Jadi perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba hanya untuk memberitakan kabar-kabar yang pada kenyataannya tidak benar. Hasutan ini sebetulnya sangat berhasil karena beberapa orang di Kufah, di Basrah maupun di Mesir itu menerima dan meyakini apa yang dikabarkan kepada mereka mengenai ketidaksahan dalam pemerintahan Utsman. Fitnah-fitnah ini kemudian memunculkan satu konflik berkepanjangan yang pada ujungnya berdampak pada terbunuhnya Utsman. Tragedi politik yang berujung terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan sesungguhnya menjadi titik tolak bagi pepecahan umat Islam. Saya mengutip Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Baghdadi menyebutkan bahwa para sahabat berselisih setelah terbunuhnya Khalifah Utsman
dalam masalah-masalah, dalam problem siapa orang yang telah membunuhnya dan orang-orang yang terlibat. Begitu pula orang-orang yang membiarkan Utsman itu terbunuh. Suatu rangkaian dalam peristiwa politik yang berkaitan dengan pergantian kekuasaan biasanya memang selalu diwarnai dengan intimidasi, kekerasan, sampai dengan perlawanan dan pemberontakan. Sehingga bisa difahami ketika konflik politik pada masa Utsman semakin meruncing, maka terjadilah banyak peristiwa kekerasan massa yang terjadi. Di antaranya adalah beberapa perang saudara yang tidak bisa dihindari. Perang pertama yang terjadi adalah Perang Jamal antara kelompok yang dipimpin oleh Aisyah yang menuntut atas penyelidikan terhadap kematian Utsman dengan kelompok Ali yang diangkat menjadi khalifah sesudah Utsman, menuntut agar Ali menghukum mereka. Tapi sebelum melakukan penyelidikan itu muncul konflik lain yang datang dari Muawiyah dalam tuntutan yang sama, yaitu untuk memperjelas penyelidikan dari pembunuh Utsman. Dari konflik ini kemudian umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok. Pertama kelompok Ali, kedua kelompok Muawiyah, dan ketiga kelompok moderat, kelompok yang netral yang tidak memihak kepada salah satu dari kelompok tersebut. Dua kelompok pertama memiliki pengikut yang banyak, sedangkan kelompok moderat karena tidak ikut campur dalam masalah politik, maka jumlahnya tidak diketahui. Tetapi kelompok ini merupakan mayoritas umat. Di antara para sahabat yang bergabung di dalam kelompok moderat ini adalah Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, dan banyak kalangan sahabat lain yang masuk dalam kategori moderat. Mereka tidak membela Aisyah, kemudian mereka tidak memilih Ali, atau mereka tidak memilih Muawiyah. Kemudian pasca terjadinya perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali, muncul berbagai kelompok lain. Misalnya ada Khawarij, kemudian ada Alawiyun, kemudian yang menjelma menjadi Syiah nanti. Nah, kelompok-kelompok ini merupakan kelompok yang muncul mengenai keyakinan terhadap esensi hukum, siapa yang harus memberikan hukuman, dan siapa yang tidak boleh memberikan hukuman. Jadi ketika Siffin itu menghasilkan tahkim antara Ali dengan Muawiyah, ada yang banyak tidak setuju dari kalangan dua kelompok tentang arbitrase itu, tentang tahkim itu, upaya damai itu. Mereka menganggap bahwa tahkim itu hanya hak prerogatif Allah. Maka mereka kemudian memusuhi Ali, kemudian memusuhi Muawiyah. Mereka membentuk satu kelompok yang disebut dengan Khawarij itu. Ini perpecahan awal dalam wilayah, perselisihan awal dalam bidang akidah. Kemudian kita akan melanjut kepada dinamika akidah. Pertama, persoalan menentukan sifat ketauhidan. Jadi akidah itu nanti dari konflik-konflik itu kemudian terpecah, dan pecahannya itu mengacu pada wilayah-wilayah ketuhanan. Meskipun kelompok itu pada dasarnya lahir dalam dinamika politik, akan tetapi kelompok-kelompok itu terpecah karena keyakinan mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hal-hal yang berkaitan dengan wilayah ketuhanan. Ada 4 golongan dengan perbedaan cara pandang mengenai hal-hal tertentu dalam akidah. Misalnya, yang pertama adalah perbedaan mengenai sifat dan ketauhidan. Perselisihan ini disebabkan dalam menentukan masalah sifat azali yang melekat pada Allah. Beberapa kelompok menghilangkan sifat-sifat tersebut dan beberapa yang lain menetapkannya. Sedangkan sebagian kelompok lagi membaginya menjadi sifat yang wajib, sifat yang boleh, dan sifat yang mustahil. Perbedaan ini kemudian memunculkan aliran Asy'ariyah yang menentukan 20 sifat wajib, 20 sifat muhal, dan 1 sifat jaiz. Kemudian ada lagi Karomiyah. Karomiyah ini meyakini terhadap sifat-sifat Allah, akan tetapi keyakinan mereka berujung pada tajassum, mewujudkan sifat-sifat itu
dan tasybih, menyamai, menyerupakan sifat-sifat yang dimiliki Allah dengan makhluknya. Kemudian ada mujassimah. Mujassimah ini menganggap sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang dimiliki Allah memiliki wujud. Kemudian ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ini meniadakan sifat Allah yang berada pada zatnya, sehingga sifat Allah dianggap baru, tidak berada pada sifat zatnya. Jadi mereka pada dasarnya tidak menyepakati sifat-sifat Allah yang ada di dalam zatnya. Kemudian problem yang kedua mengenai kudrah dan al-adlu, tentang keadilan. Perdebatan ini tentang masalah qada dan qadar, kemampuan manusia dalam berbuat baik dan buruk. Terdapat beberapa pandangan dalam hal ini. Qadariyah memandang bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Manusia adalah pencipta segala perbuatannya, dapat berbuat atau meninggalkan sesuatu atas kehendaknya. Kemudian ada Najariyah. Najariyah itu menganggap bahwa Allah menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Tapi manusia memiliki bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia memiliki efek untuk mewujudkan perbuatannya. Hal ini yang dimaksud dengan kasab atau perbuatan. Menurut teori kasab, manusia tidak dipaksa oleh Allah. Dia tidak majbur. Dia tidak majbur. Tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan. Namun manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan olehnya. Sedangkan Jabariyah menganggap bahwa tidak adanya perbuatan manusia secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Segala perbuatan hanya terjadi dengan kudrah dan iradahnya Allah. Sedangkan Asy'ari berpandangan bahwa kuasa manusia tidak mempunyai pengaruh untuk mewujudkan perbuatannya karena kuasa dan kehendaknya adalah ciptaan Allah. Asy'ariyah memberikan pemahaman tentang kasab adalah mewujudkan kehendak dalam perbuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuasa pada manusia yang bersifat sementara yang berkaitan dengan perbuatan. Dan kuasa tersebut tidak mempunyai pengaruh yang hakiki dalam mewujudkannya, tapi kuasa Allah yang memberikan pengaruh yang sebenarnya. Sedangkan Mu'tazilah berpandangan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berbuat dan berkehendak. Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia adalah murni perbuatan manusia itu sendiri. Perdebatan lain mengenai al-wa'duh dan wa'id. Al-wa'duh dan wa'id itu ancaman dan janji. Al-wa'duh dan wa'id itu berkaitan dengan iman, taubat, janji, ancaman, takbir, dan tathir. Ada beberapa golongan dalam perdebatan ini, ada Murji'ah, ada Wa'idiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Qaramiyah. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan Al-Aqluh dan Risalah. Ada beberapa kalangan yang memperdebatkan urusan ini, misalnya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qaramiyah, dan Asy'ariyah. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.